Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi sahabat literasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabian Zanesi, murid MTS Negeri 1 Lebak. Saya akan menyampaikan novel berjudul Maksa Pelar, mahakarya Multatuli yang diterbitkan oleh penerbit Konita pada tahun 2016 di Bandung. Buku ini diterjemahkan dari novel berjudul sama di Belanda pada tahun 1860. Ketika pertama kali diterbitkan, novel ini menggegerkan negeri kincir angin tersebut. Novel ini ditulis oleh Multatuli, nama pena dari Edward Dekker, mantan asisten Presiden Lebak pada abad ke-19. Dalam tulisannya di The New York Times 1999, Pramudia Anantatur menyebut novel Maksa Pelar karya Multatuli sebagai kisah yang membunuh kolonialisme karena mengungkap kekejaman tanam paksa di Jawa. Terdapat 5 tokoh utama di novel ini: Maksa Pelar, Saija, Adinda, Bupati, dan Demak, dengan latar tempat Kabupaten Lebak, Batavia, dan Lampung. Waktu SD, saya diajak orang tua untuk menonton film Saija Adinda di bioskop Rabinsa. Kini, di MTS, saya membaca langsung kisahnya di novel Maksa Pelar dengan tebal 474 halaman, salah satu koleksi buku langka di perpustakaan Saija Adinda. Maksa Pelar adalah orang yang baik dan jujur. Ia terkejut saat pertama kali datang ke Lebak. Alamnya indah dan subur, namun masyarakatnya sangat miskin. Salah satunya pemuda bernama Saija. Beberapa kali kerbaunya dirampas oleh Demak atas perintah Bupati, hingga keluarganya tidak memiliki apa-apa lagi. Kerbaunya yang bernama Pantang pernah menyelamatkannya dari harimau hutan, sehingga saat diambil paksa oleh penguasa lokal, ia merasa terpukul sekali. Saija memiliki kekasih bernama Adinda. Untuk mengumpulkan mahar demi menikahi Adinda, ia pergi ke Batavia untuk bekerja sebagai kusir bendi. Setelah 36 bulan, Saija kembali ke desa Badur untuk melamar Adinda. Ternyata Adinda beserta keluarganya telah pergi menyelamatkan diri. Kemanakah Adinda? Akankah Saija bisa bertemu kembali dengan Adinda? Dan apakah kisah Romeo and Juliet Lebak ini akan berakhir romantis atau tragis? Temukan akhir kisah romansa mereka dalam novel Maksa Pelar hanya di perpustakaan Saija Adinda. Novel ini berkontribusi besar menghapuskan sistem tanam paksa dan mendorong politik etis Belanda untuk membalas budi dengan 3 program utama: irigasi, navigasi, dan edukasi. Menurut saya, kekuatan novel ini tidak hanya kisah cinta Saija Adinda, namun pesan kemanusiaan Multatuli. Kita harus berani membela kebenaran walaupun beresiko besar. Bahasanya cukup berat karena membahas politik kolonial, namun bagian kisah Saija Adinda mudah kita nikmati bersama. Ceritanya membuat pembaca larut dalam perasaan tokoh-tokohnya. Pesan moral yang kita dapatkan dari Maksa Pelar adalah: 1. Berani membela kebenaran. 2. Jangan menyalahgunakan kekuasaan. 3. Peduli sesama. 4. Integritas. Dan yang kelima, jangan diam melihat ketidakadilan. Saija Adinda merupakan kisah paling menyentuh dalam Maksa Pelar. Melalui tokoh-tokohnya, Multatuli berpesan bahwa keadilan dan kemanusiaan harus selalu dijunjung. Walaupun berlatar masa penjajahan, nilai-nilai yang disampaikan tetap selaras hingga saat ini dan menjadi pelajaran berharga bagi generasi muda. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.